sampaikan, kita berikan waktunya dan kita berikan tepuk tangan. Ya, silakan. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, lemes. Ayo dong semangat. Ayo dong mereka yang mau maju. Gorengannya nggak semangat. Oh iya. Ayo. Yang saya hormati Pak Asep Gusmion selaku Wakasek, Bapak Ayah Pak Hartono selaku Ketua Pomber, Bapak dan Ibu guru semua yang berbahagia. Terima kasih untuk kesempatannya pada praktik baik hari ini. Tapi sebelum mulai kita SDG dulu ya. Jadi siapin juga. Oke, ayo. Bapak Ibu ini untuk usia yang udah sepuh, Udah lanjut. biar tangannya jadi lentik, Biar kurus jarinya biar jadi apa buat? biar kurus. Biar kurus, biar lentik. Jadi Bapak Ibu harus melakukan senam jari ini. Siap ya, tangannya ada di atas meja. Ayo, up. Ya. Nah, Ibu Rida. Ayo, bantu. Ayo Bu Irma. Oke, goyang Bu Irma. Ini durasi 1 jam ya, sampai jam 3. Saya tahu. Udah pegel loh tangannya nih. Ini sambil berdiri atau sambil duduk nih? Ngapain mereka? Pak Ibrahim, ayo biar pulang tangannya lentik, tangannya lemes, lentur. Ayo lakukan gerak dari sini ya. Cepat Pak. 1 jam Pak, 1 jam. Patah kan? Silakan yang kembali yang buat tangan. Wah itu pengen pulang raya itu, pulang mulu. Kalau sakit berarti dia ada penyakitnya Bu. Murah. Ya. Ada murah. Kalau dia tidak sakit, penyakitnya nggak ada Bu. Kalau sakit ada asam uratnya. Kita sampai di rumah WA. Terus Bu sampai Bangkok Bu. Terus. Wah, mau ada di satu. Ada satu. Mereka untuk absen menyusul ya. Jaminya ke dinas. Oh udah ada. Untuk absen gombel menyusul. Jadi ke dinas. Ya, boleh.
kasar terus. Ya, oke. Mau lagi? Nah, itu gunanya untuk melenturkan urat-urat. Nanti anak perempuan tuh bisa duit sama suaminya, jadi sama aja. Iya. Oke. Jadi lepas minta duit. Ya, Bapak dan Ibu guru, hari ini praktik baiknya judulnya adalah serunya belajar membaca di kelas 1A. Kenapa saya pilih materi ini? Karena memang membaca itu, kemampuan membaca, kita kayak beli kucing dalam karung ya Bu Rina. Kalau setiap PPDB itu kan memang tidak ada tes itu. Jadi anaknya main comot-comot aja. Tapi kenyataannya di kelas saya memang ada yang tidak tahu sama sekali dengan huruf abjad. Malah umurnya sudah 11 tahun, nggak tahu huruf abjad. Jadi itu momok yang sangat mengerikan benar tuh kalau untuk guru kelas 1. Makanya saya pilih ini, serunya belajar membaca di kelas 1. Definisi membaca. Membaca itu apa sih? Membaca adalah suatu kegiatan melihat dan memahami isi dari apa yang tertulis. Dan definisi yang kedua, membaca adalah suatu proses kegiatan mencocokkan huruf atau melafalkan lambang-lambang bahasa tulisan. Nah, kalau kita ambil kesimpulan dari dua pengertian ini adalah dapat disimpulkan bahwa kegiatan membaca adalah sebuah kegiatan yang kompleks dan rumit karena terdapat kemampuan mengenal huruf atau lambang-lambang bahasa sebelum anak memahami isi. Jadi membaca itu bukan hanya anak mengenal huruf, bisa menyebutkan lafal hurufnya, tapi anak setelah dia mengenal huruf, dia harus mengenal suku kata. Kalau sudah suku kata, dia mengenal kata. Kalau sudah mengenal kata, dia akan mengenal kalimat. Kalau sudah mengenal kalimat seterusnya, dia bisa membaca isi cerita dan bisa menceritakan kembali apa yang ada dalam sebuah cerita. Jadi prosesnya sangat panjang sekali. Iya, coki-coki. Jadi bagi bapak ibu yang sudah punya cucu nih Pak Asep, yang punya cucu Rida, ya cucu yang masih punya anak kecil. Jadi membaca itu bukan hanya menunggu, oh iya nanti deh kalau udah mau masuk SD baru belajar membaca. Bukan itu, karena sini kan pengertiannya sangat kompleks sekali tuh kemampuan membaca. Jadi mulai kapan sih anak diajarkan membaca? Di usia berapa anak diajarkan membaca? Belajar membaca perlu memperhatikan usia anak, karena ada beberapa tahapan yang harus dilalui ketika anak melakukan kegiatan belajar membaca. Pertama, usia berapa dimulai anak boleh diajarkan membaca? Dalam kandungan. Oke. Fase pertama usia 3 sampai 5 tahun. Nah, usia 3 sampai 5 tahun ini bukan berarti kita kasih buku cerita nih suruh baca, tidak. Tapi bentuk kita mengajarkan membaca dengan menggunakan gambar-gambar atau buku cerita yang bergambar, yang ada simbolnya, yang gambarnya berwarna, menarik. Jadi khusus untuk anak usia 3 tahun itu pasti senang karena mereka senang dengan warna-warna, senang dengan gambar-gambar. Ya, fase yang kedua adalah memasuki usia 5 sampai 6 tahun. Ini usia di TK. Anak sudah boleh tuh diajarkan membaca. Jadi bukan mentang-mentang, oh sekarang PAUD tidak boleh diajarkan calistung, terus benar-benar tidak diajarkan membaca, itu salah. Jadi cara mengajarkan membacanya, mereka membaca atau mengenal huruf. Nah, usia 5 sampai 6 tahun tentunya dengan media yang sesuai dengan usia anak usia 5 sampai 6 tahun. Bahkan kalau anak itu sudah diajarkan di rumah, sudah diberikan buku cerita bergambar,
itu nanti usia PAUD mereka sudah bisa tuh menceritakan kembali isi cerita, tapi tidak dengan kalimat yang sesuai dengan kata-kata di buku cerita, tapi mereka bisa menceritakan kembali lewat gambar yang mereka lihat. Jadi cerita bergambar. Dan fase ketiga usia 7 sampai 9 tahun. Nah, pas anak masuk SD, kelas 1 SD harusnya anak SD itu sudah mulai bisa membaca suku kata atau membaca kata yang sederhana, karena kan prosesnya itu dari umur 3 tahun terus sampai usia 5 dan 6 tahun, lanjut sampai 7 sampai 9 tahun. Seharusnya kemampuan membacanya sudah di tahap ketiga. Tapi kenyataan yang kita hadapi usia 7 tahun anak belum bisa mengenal huruf. Kan bisa membaca ya, tapi anak belum bisa mengenal huruf. Nah, itu tugas berat bukan hanya guru kelas 1, tapi nanti kalau saya sih bersyukur banget nih, dia nggak bisa baca naik kelas 2, nanti kelas 2 yang lanjutin. Itu enak gitu ya, artinya ada fase-fasenya. Nah, tapi kita kan terbebani ya ibu bapak nih, kalau anaknya nggak bisa baca pasti kita terbebani dengan cara apa ini anak biar bisa baca. Usia 7 sampai 9 tahun ada pasti yang belum bisa baca ya, banyak ya. Nah, apa sih penyebabnya kok anak kelas 1 SD belum bisa mengenal huruf, atau anak yang sudah mau naik kelas 2 belum bisa baca? Mengapa anak sulit membaca? Kenapa? Penyebabnya apa? Nah, yang pertama, anak di kelas 1 sekolah dasar sulit membaca memang menjadi masalah besar. Seharusnya kemampuan yang mereka miliki adalah sudah mengenal huruf, menghafalkan bunyi huruf, mengenal kata, dan memahami kalimat sederhana, kalimat dasar. Tapi kenyataannya yang kita hadapi, anak usia kelas 1 belum mengenal huruf. Jika anak mengalami kesulitan membaca, apa penyebabnya? Di sini hanya 3 ya Bapak Ibu. Penyebabnya yang pertama, tidak ada dukungan dari orang tua. Nah, orang tuanya cuek nih Bapak Ibu, di rumah didiemin aja, nggak dilatih membaca, nggak diajarkan membaca, udah pulang sekolah udah cuek sesuai dengan pertumbuhannya, udah umur 9, 7, jadi cuek. Dia orang tua tuh masa bodoh dengan pelajaran anaknya di sekolah, mau bisa baca ke, mau tidur ke. Nah, itulah yang menyebabkan anak mengalami sulit membaca. Yang kedua, gangguan fokus dan konsentrasi. Gangguan fokus dan konsentrasi itu anak susah untuk menyerap pelajaran yang diberikan oleh gurunya, karena mungkin anak ini dari kecilnya tidak dilatih untuk fokus dengan pekerjaannya. Misal tidak nih, dia punya cucunya diajak kalau giliran makan tuh jalan-jalan makannya. Harusnya untuk melatih fokus, anaknya duduk di tempat makan, duduk di bangku khusus buat makan nih. Jadi anak itu fokus, anak itu kita latih untuk konsentrasi menghabiskan makanannya gitu. Jangan saat anak makan dia mau jalan-jalan, keliling-keliling pakai dorongan. Nah, itu salah satu yang duduk untuk menghabiskan makanannya, itu salah satu anak dilatih untuk fokus dan konsentrasi. Bagaimana caranya guru menghadapi anak yang tidak fokus? Genok ya. Salah satunya kalau di kelas 1 ini salah satunya anak yang tidak fokus itu pasti materi bahan pelajaran itu beda. Kalau mungkin anak yang fokusnya penuh itu hurufnya kita pengenalan hurufnya dari A, B, C, D, E, F gitu. Anak yang tidak fokus hanya 2 atau 3 huruf, itu pun diulang-ulang, nggak nempel di otaknya, lama, nggak hafal-hafal mana A, mana B, mana C, mana huruf vokal, itu nggak tahu tuh beda sih makan apa kali ya. Jadi tuh nggak
nggak nempel gitu di otaknya, terus nggak fokus, nggak konsentrasi, nggak betah ya. Padahal pelajarannya lebih sedikit dari anak-anak yang fokusnya penuh. Yang ketiga, perbedaan gaya belajar anak. Nah, anak, semua anak di kelas kita pasti punya gaya belajar masing-masing, gaya belajarnya sendiri. Biasanya gaya belajarnya apa? Visual ya, visual melalui penglihatan. Mereka senang dengan gambar, mereka senang menonton film. Kemudian yang kedua, selain visual, audio visual dengan pendengaran. Anak yang audio visualnya bagus memang hanya mendengarkan guru, oh anak-anak berupa seperti ini loh, langsung bisa. Tapi anak yang audio, dia tidak bisa, tidak kenal itu mana A mana B, harus dengan gambar. Yang ketiga, karakteristik kinestetik. Jadi mereka belajar dengan gerakan. Nanti kita mengajarkan membacanya berarti dengan nyanyi, dengan nari, dengan joget-joget, lompat-lompat, dengan lomba, itu kinestetik. Kemudian apalagi yang mengalami kesulitan membaca, penyebabnya apalagi? Yang keempat, disleksia. Disleksia apa? Ya, kesulitan. Jadi mereka susah membedakan huruf B dan D. Terus mereka susah membedakan bunyinya, bentuknya juga susah, bunyinya juga bingung. Kemudian kadang menulis suka terbalik. Nah itu tugas gurunya bagaimana? Ya kasih deh ke psikiater, rujuk ke psikiater. Jadi nanti tindak lanjutnya sesuai dengan anjuran psikiater. Kemudian dari penyebab anak sulit belajar tadi, maka saya kami guru kelas 1 agar terselesaikan dulu anak bisa belajar membaca. Kita mempunyai metode-metode yang membuat anak bisa senang dan tidak bosan dengan belajar membaca. Tidak hanya di papan tulis, di buku, tapi kita dari kelas 1 mempunyai metode tersendiri. Pertama dengan menyanyi, menggunakan kartu kata, menciptakan lingkungan yang kaya akan tulisan, dan melalui permainan kata, bermain kata dengan meronce, dan belajar melalui aplikasi kartu. Nah nanti Bapak Ibu dapat menyaksikan video pembelajaran yang ya. Fokus Bu, konsentrasi nanti dengan videonya. Terus jangan ngomong apa-apa ya kalau udah menyaksikan video. Jika ada pertanyaan, tidak menerima pembelajaran. Uluk borak. Oke, sekarang kita saksikan ya video pembelajaran membaca yang seru di kelas 1. Itu dia videonya nggak ada. Jangan Bu, nanti yang Silakan saksikan.
Menurut Asyifa, apakah pembelajaran membaca menyenangkan? Senang ya belajar baca ya? Apakah Cici senang belajar membaca? Nah, Itu dia. Buka mulutnya. Kurang gede. Jadi kalau huruf A itu buka mulutnya. Huruf I apa? Huruf I mana giginya? Kalau U maju mulutnya. Kalau E mana senyumnya? Kalau O bulat mulutnya. Siap ya? Ayo. Buka mulutnya. Maju. Mana senyumnya? Mana giginya? Mana senyumnya? Maju mulutnya. Bulat mulutnya. Iya, pinter. Makasih. Oke, sama-sama. Jadi kesimpulannya apa, Miss? Ya begitu. Kesimpulannya anak pada hari ya, anak semuanya bisa membaca tergantung metode yang kita berikan. Tapi harus juga di rumah diulang oleh orang tua. Belajarnya dibimbing juga oleh orang tua. Terima kasih. Itulah praktik baik dari saya. Mohon maaf kalau banyak kurangnya dan banyak salahnya dan banyak pengucapannya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jam 4. Videonya rusak Pak Indro, jadinya dia nggak ada sesi tanya jawab ya. Nggak ada. Iya, kalau usul boleh. Yang kayak apa, Mai? Udah nggak usah ngomong ya, nggak ada suaranya. Orang tuanya suruh ini mereka kasih tahu deh. Iya. Terus saya udah ngajarin ini. Rumah anaknya diikuti bimbing itu juga ya cepet bisa. Oh iya ya Bu. Bagi anak yang memang belum bisa baca. Jadi kan memang kita kan nggak boleh harus naik terus kan harusnya kelas 1 Iya. supaya nggak mandek gitu dari kelas 1-nya kelas 2 tetap nggak bisa baca kan mandek kanannya. Ini mau dari awal nih anak-anak yang belum bisa baca ambil orang tuanya dulu selain guru yang udah ngajar di sekolah, nah di rumah orang tua harus kita kasih target di dalam sebulan ini Amin harus bisa apa ya, baca apa gitu. Oh iya. Supaya kesinambungan. Oke, makasih Bu Moy masukannya. Kita sih baru hari Senin ya. Baru hari Senin kita baru memulai memilah-milih anak-anak yang kemampuan membacanya sampai di mana. Jadi baru hari Senin. Itu rencananya setiap hari anak yang belum bisa membaca akan diberikan pelajaran tambahan. Terima kasih Bu Moy masukannya. Semoga bisa
kelas 2 mereka tidak susah gitu untuk kan masalahnya ya Bu, buku paketnya itu udah teks udah gak sesuai dengan kemampuan anak. Seharusnya waktu PPDB kenapa ya Caristung itu tidak boleh, padahal tes Caristung itu penting banget deh buat kita biar kita nggak salah ya. Bukan untuk membeda-bedakan anak, bukan, tapi kan kalau satu kelas kebagian anak yang satu kelas dia nggak bisa membaca, terus kebagian kebagian baca, iya jadi enggak seimbang gitu ya. Kalau ada tes Caristung kan nantinya pembagian O-nya bisa baca, O-nya nggak bisa, jadi di apa campuran gitu jadi nggak susah kita. Pertanyaan saya ini bukan pertanyaan saya ini bukan dari dia lulus bimbel terus sampai umur 11 tahun kan dia nggak sekolah tuh Bu ya, dari umur 7 tahun 6 tahun dia selesai bimbel, setelah itu dia kan nggak sekolah terus, dia nggak belajar, jadi dia lupa. Kalau ditanya saya pernah bimbel Bu tapi saya lupa. Jadi buat Nazrin ini dia dikasih jam pelajaran tambahan dia nggak mau Bu, dia kabur. Jadi dia nggak mau, pokoknya dia nggak mau ada jam pelajaran tambahan. Tapi saya kasih tugas dia 1 hari harus hafal 5 huruf. Sekarang sudah hafal, terus dia sudah bisa menuliskan hurufnya tapi baru 5. Selebihnya dia tidak mampu. Pokoknya dia 5 itu pun suka salah-salahan, suka lupa. Nah, usia 9 tahun loh tuh, ya Allah Bu, bayangin aja usia 9 tahun belum bisa baca, ya Allah, kan kasihan banget. 11 tahun belum bisa baca. Adanya 9 tahun. Iya Miss ya, belum bisa juga ya. Iya. Jadi dia kalau nulis itu dia bisa nulis tapi dia nyontek. Dia nyontek tuh Bu, bukan nyontek di papan tulis, tapi dia jalani dari lihatnya gitu. Kalau lagi menulis tuh dia bukan dia di papan tulis karena dia mungkin bingung kali udah di papan tulis banyak tulisan tuh. Jadi dia nyontek nih maksudnya nurunin gitu dari temennya gitu ya. Di papan tulis dia nggak mau, dia juga bingung tuh gimana caranya. Kalau ditanya sih memang nggak belajar Bu. Belajar gak di rumah? Enggak. Terus tidur jam berapa?
bawa buku itu kalau adanya bawa bukunya udah bener. Nah kalau saya nanti kalau bener nih masih salah bawa bukunya, berarti memang tidak ada perhatian dari orang tua. Jadi ya sebenarnya begitu. Harusnya kan masa kokak anak membaca itu kan udah ada ya Bu, fase B itu udah lancar membaca. Tapi ini problemnya ya itu kayak gitu. Jadi kurang hubungan dari orang tua. Nah kalau kurang orang tuanya gimana?
sebenarnya ketar-ketir nih Bu, kalau dari kelas 1 mau naik kelas 2 itu kan pasti ditanya, pasti guru kelas 2 nanya, siapa sih yang belum bisa baca? Pasti nanya. Itu beban banget tuh Bu, nulisin nama si A, si B, si C gitu. Padahal kita sudah berusaha maksimal semaksimal mungkin gitu. Tapi sampai kelas 3 ada yang juga belum bisa baca. Kalau kelas 1-nya saya bilang, ya Allah Tuhan kelas 1-nya di saya gitu. Gitu. Padahal ya Allah sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengajarkan anak membaca. Oke, karena Pak Asep mau ngomong, tapi juga terima kasih. Mohon maaf kurang dan lebihnya. Masukannya terima kasih. Assalamualaikum.